Pelayanan penginjilan Rasul Paulus menjadi inspirasi bagi para penginjil saat ini karena banyak sisi dari pelayanannya yang tidak lekang oleh waktu. Maksudnya prinsip-prinsip penginjilan yang dilakukan abad pertama dapat pula diterapkan pada abad-abad selanjutnya bahkan sampai saat ini. Pelayanan penginjilan Paulus diantaranya pertama, hati yang mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Kerinduan Paulus untuk mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum diselamatkan sangat besar. Hal itu dinyatakan dalam bentuk ucapan syukur kepada jemaat-jemaat yang teguh berdiri dalam Injil Kristus Yesus. Kerinduannya itu tidak hanya diungkapkan secara tertulis saja, tapi sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan pelayanannya. Ia mengunjungi jemaat-jemaat dan memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang tentu saja awam terhadap Injil. Pada akhir zaman ini, hati yang sangat mengasihi orang-orang yang belum percaya sangat dibutuhkan oleh para penginjil sebagai motivator yang terkuat dalam pelayanan penginjilan. Inilah salah satu teladan pelayanan penginjilan Rasul Paulus. Kedua, metode penginjilan yang unik. Ia mendirikan jemaat Kristus di kota-kota besar seperti Filipi, Efesus, dan sebagainya. Setelah jemaat kuat, jemaat itu mengutus Paulus dan mendukung pelayanannya ke tempat-tempat yang baru. Contohnya, jemaat Filipi yang mendukung pendanaan perjalanan misi Paulus. Ia berkhotbah, berkunjung ke rumah-rumah jemaat, berdiskusi, dan membuat mujizat dalam nama Yesus. Tempat-tempat yang digunakan untuk memberitakan Injil sangat strategis, yaitu di sinagog, di pasar-pasar, di rumah, dan di tempat belajar. Di dalam penjara sekalipun, ia memberitakan Injil dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah didirikannya, dan surat itu dibacakan bergantian, sehingga menguatkan iman pembacanya. Ketiga, tidak terhalangi oleh fasilitas pelayanan yang terbatas. Dalam pelayanannya, ia menggunakan jalur darat dan laut. Ia naik kapal dan pernah karam. Tetapi kebanyakan ia berjalan kaki. Tujuannya agar dapat bertemu langsung dengan banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang mendengar Injil, kelebihannya ditunjukkan dengan kemandiriannya untuk membiayai pelayanannya dan tidak mengkomersialkan pelayanannya. Ia bekerja sebagai pembuat tenda dan tidak mengendorkan semangatnya dalam memberitakan Injil. Keempat, hasil pelayanan yang luar biasa. Hasil pelayanan Paulus dapat dilihat dari berdirinya gereja-gereja di banyak tempat. Banyak orang Yahudi atau bukan Yahudi menjadi percaya kepada Kristus. Tulisan-tulisannya meneguhkan iman orang-orang percaya dan memberikan pemahaman iman Kristen yang paling solid dan lengkap. Kelebihan Paulus dalam pelayanan bukan semata-mata karena kemampuannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah melimpah dalam kehidupan kita. Semoga dengan pelayanan perorangan ini bisa membuat kita belajar untuk menjadi seperti Paulus yang tidak kenal lelah untuk melayani sesamanya. Terima kasih.